Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan materi dari buku Pengantar Keuangan Perusahaan yang diterjemahkan dan diterbitkan oleh Perbisa Lemba 4 dari buku Fundamental Corporate Finance karangan Ross dan kawan-kawan. Yang akan saya bahas adalah bab 5 dari buku ini, yaitu tentang pengantar valuasi nilai waktu dari uang. Dapatkan video lengkapnya di e-learning.perbisalemba.com, cari e-learning manajemen keuangan Ross dan kawan-kawan. Oke, kita mulai ya. Adapun materi yang akan saya presentasikan kali ini adalah yang pertama tentang future value dan pemajemukan atau compounding. Yang kedua tentang present value dan pendiskontoan atau discounting. Dan kemudian setelah dua konsep ini akan dilanjutkan dengan presentasi terkait soal dan pembahasan pilihan berganda. Kita mulai pembahasan dengan definisi terlebih dahulu. Jadi nilai sekarang atau present value adalah uang atau dana di awal pada lini masa atau timeline. Atau present value adalah uang yang ada saat ini atau yang dibutuhkan saat ini. Present ya. Kemudian nilai di masa depan atau future value adalah uang atau dana di kemudian hari pada lini masa. Uang di suatu waktu di masa depan. Nah, that's future value. Kemudian ada tingkat suku bunga atau nilai tukar antara uang di awal dan uang di kemudian hari. Disebut dengan istilah tingkat suku bunga diskonto atau discount rate. Ada juga yang menyebut sebagai biaya modal atau cost of capital atau opportunity cost of capital dan tingkat imbal hasil yang dipersyaratkan atau required rate of return. Kita masuk sekarang ke future value. Anggap Anda menginvestasikan dana 100 juta selama 1 tahun dan memperoleh tingkat imbal hasil atau return 8% per tahun. Berapakah nilai investasi Anda 1 tahun yang akan datang? Jadi saat ini 100 juta ini kita sebut dengan istilah present value. Nilai uang yang ada saat ini. Kemudian diinvestasikan dan memperoleh tingkat imbal hasil atau return 8% per tahun. Pertanyaannya, berapa nilai investasi Anda 1 tahun yang akan datang? Ini berarti kita berbicara tentang future value atau nilai di masa depan. Nah, pertama kita hitung imbal hasil 100 juta dikali 8%, kita dapat 8 juta rupiah. Nilai investasi 1 tahun mendatang adalah nilai pokok investasi plus imbal hasil. Nilai pokok investasi 100 juta rupiah, adapun imbal hasil dalam rupiah 8 juta, maka didapat totalnya 108 juta rupiah. Nilai investasi 100 juta saat ini, 1 tahun yang akan datang. Jadi nilai di masa depannya atau future value dari uang 100 juta yang memberikan imbal hasil 8% investasinya adalah 100 juta dikali 1 plus 8%. 108 juta rupiah. 100 juta nilai pokok, 8 juta adalah imbal hasil. Jadi, formula umumnya adalah future value sama dengan present value dikali 1 plus R pangkat T. Present value adalah, future value adalah nilai di masa depan. Present value adalah nilai sekarang dari uang yang contoh tadi diinvestasikan. Kemudian R adalah tingkat suku bunga atau imbal hasil. T adalah jumlah periode waktu. Ada yang disebut konsep pengaruh pemajemukan atau compounding. Orang sering bilang juga bunga berbunga. Jadi ada namanya suku bunga sederhana atau simple interest dan suku bunga majemuk atau compound interest. Perhatikan contoh pertama pada tayangan sebelumnya. Nilai masa depan dengan bunga sederhana adalah 100 juta yang diinvestasikan. Ini imbal hasil tahun pertama 8 juta. Ini imbal hasil tahun kedua juga 8 juta kalau kita menggunakan simple interest. Maka di akhir tahun kedua, uang kita akan menjadi 116 juta rupiah. 100 juta pokok, 16 juta imbal hasil. Bagaimana kalau dia majemuk, compounded?
Hasilnya lebih tinggi daripada nilai apa, simple interest bunga sederhana, 116.400.000. Nah, selisihnya adalah 640.000. Nah, dari mana 640.000 ini? Tambahan sebesar 640.000 berasal dari bunga atas pembayaran bunga yang pertama. Jadi, gampang ya nih, 100 juta, ini pokok, dapat 8 juta tahun pertama, ya. Kemudian dapat lagi 8 juta tahun kedua. Nah, 8 juta yang didapat imbal hasil dari akhir tahun pertama, dia diinvestasikan kan untuk dapat lagi tahun kedua, dapat 640.000. Nah, ini dari imbal hasil tahun pertama diinvestasikan lagi dan di akhir tahun kedua dia menghasilkan 640.000. Jadi imbal hasilnya menghasilkan imbal hasil yang lain. Nah, oke, 8% kali 8.640.000. Nah, ini yang disebut dengan istilah bunga berbunga atau compound interest. Berikutnya adalah tentang present value atau nilai sekarang atau nilai saat ini. Contohnya adalah, berapakah dana yang harus diinvestasikan saat ini untuk memiliki sejumlah tertentu di masa depan. Nah, ini future value uang tertentu di masa depan, itu adalah present value, uang saat ini, dikali 1 plus R, bisa imbal hasil, tingkat suku bunga, pangkat T. Nah, berarti present value adalah future value dibagi 1 plus R pangkat T. Nah, ini dia. Pendiskontoan atau discounting adalah mencari nilai sekarang dari jumlah yang ada di masa depan. Jadi mencari present value dari future value yang ada di masa depan. Saat berbicara tentang nilai dari sesuatu, yang dibicarakan adalah tentang nilai sekarang atau present value, kecuali secara khusus diindikasikan bahwa yang dibicarakan adalah nilai di masa depan. Berikut ini adalah contoh untuk satu periode present value. Anggap Anda membutuhkan dana sebesar 100 juta di tahun depan. Jika Anda memperoleh tingkat imbal hasil sebesar 8% setahun, berapa dana yang harus Anda investasikan saat ini? Jadi Anda membutuhkan dana 100 juta di tahun depan, ini adalah future value. Kemudian 8% setahun imbal hasil ini adalah R. Ya, kemudian setahun berarti ini adalah T. T-nya sama dengan 1. Maka present value adalah future value dibagi 1 plus R pangkat T. Present value-nya adalah berarti 100 juta future value dibagi 1 plus R-nya tadi, imbal hasilnya setahun 8%. T-nya 1, pangkat 1. Maka present value-nya 92.592.593 uang yang Anda butuhkan untuk memperoleh nanti 100 juta di tahun depan, tapi dengan imbal hasil 8% per tahun. Berikut ini adalah hal yang harus diperhatikan terkait dengan present value. Semakin lama periode waktu, maka nilai sekarang menjadi semakin kecil. Tadi contoh yang kebutuhan dana untuk apa? Eh, Masuk kuliah 10 tahun akan datang 1 miliar dengan imbal hasil 10% sekitar 300 juta sekian. Tapi kalau 20 tahun lagi kuliahnya, maka 1 miliar 20 tahun lagi itu 1 miliar 20 tahun akan datang, nilai sekarangnya lebih kecil daripada 300 juta tadi contohnya. Berikutnya, semakin tinggi tingkat diskonto, semakin kecil nilai sekarangnya. Tadi 10% per tahun, 1 miliar, 10 tahun, 10% imbal hasilnya. 1 miliar 10 tahun akan datang, imbal hasil 10%. Kalau 300 juta present value-nya. Kalau imbal hasilnya jadi 20%, maka present value makin kecil. Berikutnya adalah tingkat diskonto atau discount rate. Terkadang kita ingin mengetahui berapakah tingkat imbal hasil implisit yang ada pada sebuah investasi. Nah, dengan mengatur ulang persamaan present value, kita dapatkan tingkat imbal hasil implisit adalah future value dibagi dengan present value
dipangkatkan 1 per T ya, tahunnya atau periodenya dikurangi dengan 1. Berikut ini adalah contohnya. Anda sedang mencari sebuah investasi yang akan memberikan kepada Anda dana senilai 100 juta dalam waktu 4 tahun yang akan datang. Jika Anda menginvestasikan dana senilai 50 juta saat ini. Berapakah tingkat imbal hasil yang Anda harapkan dari investasi tersebut? Jadi Anda berharap uang 4 tahun yang akan datang future value itu 100 juta rupiah. Uang yang ada saat ini yang Anda mau investasikan present value 50 juta rupiah. Nah, Anda akan investasikan T-nya selama 4 tahun atau 4. Pertanyaannya, berapa return atau imbal hasil investasi yang diperlukan agar 50 juta ini menjadi 100 juta dalam waktu 4 tahun? Oke, berarti R sama dengan 100 juta ini adalah future value, 50 juta present value, dipangkatkan 100 juta bagi 50 juta pangkat 1, 4 ini 4 tahun tadi periodenya kurang 1. Kita dapatkan 0,18920 atau 18,92%. Jadi 50 juta ini akan menjadi 100 juta 4 tahun yang akan datang kalau diinvestasikan pada sebuah instrumen investasi yang memberikan imbal hasil 18,92%. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan materi bab 5 dari buku Pengantar Keuangan Perusahaan tentang Time Value of Money. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf jika ada kekurangan. Jangan lupa untuk kunjungi e-learning.penerbitsalemba.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.